Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten, kelas manajemen R3A, kelompok 4, ingin mempresentasikan tentang diferensial fungsi majemuk. Izin memperkenalkan diri, saya sebagai moderator Ratu Anissa Askia Putri dan 4 rekan teman saya yaitu Anita Pasha, Nabil Afdayati Mangsum, Niken Yunita, dan Mila Safila. Langsung saja ke materi pertama. Diferensial fungsi majemuk. Pada bahasan ini akan diperkenalkan konsep diferensial parsial dan diferensial total. Hal ini perlu diperkenalkan mengingat pada umumnya suatu variabel ekonomi berhubungan fungsional terhadap tidak hanya satu macam variabel lain, tetapi justru terhadap beberapa macam variabel sekaligus. Oleh karenanya, pengetahuan akan diferensial untuk fungsi majemuk sangat penting dimiliki, terutama dalam proses optimisasi fungsi di dalam fungsi ekonomi. Diferensial parsial. Diferensial parsial dari suatu fungsi adalah menggambarkan bagaimanakah dampak perubahan suatu variabel apabila variabel lain dianggap konstan atau biasa dikenal dengan asumsi ceteris paribus, sehingga jika turunan parsial Y atau turunan parsial V merupakan turunan dari suatu fungsi Y sama dengan F dalam kurung V X, hal ini memberikan makna bagaimanakah dampak perubahan variabel V terhadap variabel Y jika variabel lain diasumsikan tidak berubah. Dalam menurunkan Y terhadap V yang dilambangkan dengan turunan parsial Y atau turunan parsial V, hanya suku-suku yang mengandung variabel V yang diperhitungkan, sedangkan suku-suku yang tidak mengandung variabel V dianggap sebagai konstanta dan turunannya adalah 0. Di lain pihak, dalam menurunkan Y terhadap X yang dilambangkan dengan turunan parsial Y atau turunan parsial X, hanya suku-suku yang mengandung variabel X yang diperhitungkan, sedangkan suku-suku yang tidak mengandung variabel X dianggap konstanta dan turunannya adalah 0. Derivatif dari derivatif parsial. Fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas dapat diturunkan lebih dari satu kali, sebagaimana halnya dalam fungsi dengan satu variabel bebas. Oleh karenanya, dari masing-masing turunan parsial masih memiliki kemungkinan untuk dapat diturunkan kembali apabila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang tidak mengandung satu macam variabel bebas, maka turunan berikutnya hanya ada satu macam. Akan tetapi, bila turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang masih mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial pula. Optimisasi dan nilai ekstrim. Kegunaan dari mengetahui nilai ekstrim ini adalah sebagai upaya dalam mencari suatu fungsi yang bersifat maksimisasi dan suatu fungsi yang bersifat minimisasi. Hal ini perlu dipahami mengingat ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melakukan pemilihan yang terbaik di antara pilihan yang ada dalam konteks keseimbangan. Pengujian tes derivatif pertama. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan pada penggunaan uji ini adalah mencari nilai ekstrim X sama dengan X0 dengan cara derivatif pertama dari fungsi tersebut sama dengan non atau Fx sama dengan 0. Menyelidiki perubahan tanda yang mungkin terjadi di sekitar nilai ekstrim, yaitu X sama dengan X0. X sama dengan X0 merupakan titik relatif maksimum jika Fx tandanya berubah dari plus ke min di sekitar X0. X sama dengan X0 merupakan titik relatif minimum jika Fx tandanya berubah dari min ke plus di sekitar X0. X sama dengan X0 bukan merupakan titik relatif minimum atau maksimum, kemungkinan adalah titik belok jika Fx tandanya sama di sekitar X0. Optimisasi tanpa kendala. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimanakah cara mengoptimumkan suatu fungsi baik dalam mencari nilai maksimum maupun nilai minimum yang tidak memiliki kendala. Maka syarat bagi fungsi tersebut adalah turunan pertama dz sama dengan fx, dx sama dengan 0,
kondisi turunan kedua yang harus dipenuhi. Kemudian misalkan saat ini kita memiliki fungsi dengan dua variabel bebas, z sama dengan f, x, y. Turunan pertama fx sama dengan fy sama dengan 0. Turunan kedua derivatif parsial. Turunan kedua total diferensial karena dz sama dengan fx, dx plus fy dan dy. Optimisasi dengan kendala persamaan. Pada bagian ini kita akan berupaya menjelaskan bagaimana cara mengoptimumkan suatu fungsi yang memiliki kendala. Dalam melakukan perhitungan, suatu fungsi yang memiliki kendala berupa suatu fungsi lain dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Caranya ialah dengan membentuk sebuah fungsi baru disebut fungsi Lagrange yang merupakan penjumlahan dari fungsi yang hendak dioptimumkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendalanya. Pengganda Lagrange adalah suatu variabel tak tentu yang hanya bersifat sebagai pembantu. Kendala pertidaksamaan. Metode Cantuker, kita akan melakukan optimisasi suatu fungsi terhadap kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Apabila dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala yang berbentuk linear dikenal dengan linear programming, maka pada fungsi kendala atau tujuan yang tidak linear disebut dengan non-linear programming. Bentuk permasalahannya biasanya berupa maksimum fungsi tujuan f dalam kurung x, y terhadap kendala g dalam kurung z, y, o, atau minimum fungsi tujuan f dalam kurung x, y terhadap kendala g dalam kurung x, y lebih 0. Prosedur penyelesaian pada permasalahan di atas dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu Dumairi 2007 melalui metode Lagrange yang dimodifikasi kemudian diuji dengan kondisi persyaratan Cantuker, atau secara langsung dengan metode Cantuker itu sendiri. Penerapan ekonomi. Pendekatan diferensiasi parsial sangat bermanfaat untuk diterapkan pada model-model ekonomi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas. Dalam hal kita hendak menelaah secara parsial pengaruh dari salah satu variabel bebas tadi terhadap variabel berikutnya. 1. Permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apabila terdapat hubungan antara dua macam barang dalam penggunaannya, maka dapat dikatakan permintaan dari masing-masing barang akan fungsional terhadap harga dari kedua macam barang tersebut. Atau dengan kata lain, jika barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka QDA sama dengan F dalam kurung PA, PB tutup, dan QDB sama dengan F dalam kurung PA, PB. 2. Perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produk gabungan. Suatu perusahaan dalam realitanya sering tidak hanya menghasilkan satu macam output, melainkan dua atau mungkin lebih macam output yang dihasilkan. Biaya yang dihasilkan untuk menghasilkan dua atau lebih macam output tersebut merupakan biaya produksi gabungan. Maka untuk menghitung keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari perusahaan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan diferensial parsial. 3. Utilitas marginal parsial. Jika utilitas dari konsumen dilambangkan dengan U dan barang yang dikonsumsinya dilambangkan dengan Q, dalam kurung I sama dengan 2, N, maka fungsi utilitas dapat dituliskan dengan notasi U sama dengan F dalam kurung Q1, Q2, Q3, Qn tutup kurung. Seandainya untuk penyederhanaan dianggap bahwa seorang konsumen hanya mengkonsumsi dua macam barang,
4. Optimum utilitas. Dalam teori perilaku konsumen, kita mendapatkan suatu perilaku yang memaksimumkan utilitas dengan suatu kendala anggaran tertentu, ataupun sebaliknya. Fungsi utilitas pada perilaku konsumen berupaya untuk menjelaskan bagaimanakah pemilihan barang konsumsi yang dapat dilakukan konsumen terkait dengan upaya mencari tingkat utilitas yang optimal. Terdapat solusi optimal pada teori perilaku konsumen, yaitu memaksimumkan jumlah utilitas pada suatu kendala pendapatan tertentu. Max X, Y, F dikali X, Y. M sama dengan Px kali X ditambah Py kali Y, di mana F, X, Y merupakan fungsi utilitas barang konsumsi. X adalah barang konsumsi X, Y adalah barang konsumsi Y. M adalah pendapatan konsumen, Px adalah harga barang X, Py adalah harga barang Y. 5. Produk marginal parsial. Produksi ialah suatu proses mengolah faktor produksi atau input menjadi suatu keluaran atau output. Faktor produksi antara lain berupa modal, tenaga kerja, tanah, bahan baku, sumber daya alam, teknologi, dan sebagainya. Sebagian dari masukan yang digunakan sudah barang tentu merupakan masukan tetap, sementara sebagian lainnya adalah masukan variabel. Selanjutnya, untuk penyederhanaan, model diasumsikan hanya dalam suatu proses produksi hanya terdiri dari dua faktor produksi, yaitu modal K dan tenaga kerja L. Maka fungsi produksinya secara pasti dapat dinyatakan dengan P sama dengan F, K, L. 6. Optimum produksi. Apabila dalam teori perilaku konsumen kita mendapatkan suatu perilaku yang memaksimumkan utilitas dengan suatu kendala anggaran tertentu, maka pada teori perilaku produsen kita juga mempunyai suatu perilaku yang memaksimumkan jumlah output dengan suatu kendala biaya tertentu. Fungsi produksi pada teori perilaku produsen dikenal dengan kurva Isoquant, yaitu suatu kurva yang menggambarkan kombinasi faktor produksi K modal dan L tenaga kerja untuk menghasilkan suatu jumlah output tertentu. Terdapat solusi optimal sebagaimana pada teori perilaku konsumen, yaitu memaksimumkan jumlah output pada suatu kendala biaya tertentu. Max K, L, F, K, L. C sama dengan WL ditambah RK, di mana F, K, L merupakan fungsi produksi output, L adalah tenaga kerja, K adalah modal, W adalah upah atau gaji, R adalah tingkat bunga atau sewa. Contoh soal diferensial fungsi majemuk. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 3x min 2 dikali 4 ditambah 4x min 1 dikali 3 adalah. Jawabannya kita uraikan satu persatu dulu masing-masing persamaan. Misalnya F kali X sama dengan Y sama dengan 3x min 2 dikali 4. Misal U sama dengan 3x min 2, du per dx sama dengan 3 dy per dx sama dengan n dikali un min 1 dikali du per dx sama dengan 4. 3x min 2 dikali 4 min 1 dikali 3 sama dengan 12. 3x min 2 dikali 3, terus berlanjut ke persamaan berikutnya. F dikali X sama dengan Y sama dengan 4x min 1 dikali 3. Misal U sama dengan 4x min 1, du per dx sama dengan 4, dy per dx sama dengan n u dikali n min 1 dikali du per dx sama dengan dikali 3, 4x min 1 dikali 3 min 1 dikali 4 sama dengan 12, 4x min 1 dikali 2. Setelah kita mengetahui hasil dari masing-masing persamaan, kemudian kita kembali gabungkan kedua persamaan tersebut. F dikali X sama dengan Y sama dengan 3x min 2 dikali 4 ditambah 4x min 1 dikali 3 sama dengan 12. 3x min 2 dikali 3 ditambah 12 dikali 4x min 1 kali 2 sama dengan 12 dikali 3x min 2 dikali 3 ditambah 4x min 1 dikali 2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.